inilah yang kita pengen belajar, gimana caranya mengetuk pintu langit atau dalam bahasa yang lain melihat keajaiban yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amalan yang diajarkan ulama kalau kita pengen mengetuk pintu langit. Amalan yang pertama, kata para ulama, belajarlah as-sana'u 'ala Allah. Belajar apa? As-sana'u 'ala Allah. As-sana'u 'ala Allah. Sana. Apa itu sana? Pakai sa ya, bukan sin. As-sana 'ala Allah. Apa itu as-sana? As-sana itu artinya memuji secara berulang-ulang. Karena sana akar katanya sama dengan isnain. Isnain itu artinya 2 atau berulang-ulang. Sehingga kata para ulama, as-sana itu artinya al-kalam al-jamil al-mukarrir. Ucapan yang baik, ucapan yang indah yang diulang-ulang. Itu namanya as-sana. Jadi kalau kita zikir kepada Allahnya itu nggak berulang-ulang, sesekali aja, maka kita belum mengetuk pintu langit. As-sana artinya memuji Allah secara berulang-ulang. Kata-kata berulang di sini artinya sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pengen ada keajaiban ketika kalian punya masalah, maka jangan tunggu ada masalah baru zikir. Tapi jadilah seorang ahli zikir, sehingga ketika ada masalah, itu langit langsung terbuka untuk menolong kalian. Amin. Jadi ahlinya dulu. Dan untuk menjadi ahli, gak bisa cuma 100-200 kali zikir. Gak bisa sehari cuma seminggu atau sebulan. Harus menjadi ahli zikir dalam jumlah yang ribuan dan dalam waktu yang lama. Paling cepat berapa? 40 hari. Gak boleh kurang dari 40 hari. Kalau kita udah mendawamkan zikir yang banyak minimal 40 hari, baru nanti kita akan melihat keajaiban. Semua kita diuji. Saya juga pernah diuji dengan ujian yang berat. Ketika saya masih kecil, kemudian ketika kuliah, ketika awal berkeluarga, ketika awal tinggal di Bandung, selalu di setiap fase kehidupan itu ada ujian. Walaupun saya jarang curhat di sosmed. Gak mungkin juga saya curhat di sosmed, nanti viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullahaladzim, gak nyangka ya, subhanallah. Itu namanya Lambe Syariah. Sambil zikir, sambil saya nggak curhat di sosmed, bukan berarti hidup saya itu lempeng-lempeng aja. Ketika seseorang nggak terlalu ekspresif di story, di status WA, bukan berarti dia nggak punya masalah. Cuman dia bukan tipe orang yang kalau ada masalah, dia ngumbar masalahnya kemana-mana. Sehingga supaya semua orang tahu. Ada kemarin teman saya curhat di status WA tentang istrinya. Isi curhatnya gini, giliran orang lain aja didengar, suami sendiri nggak pernah didengar. Dia tulis itu ditaruh di status WA. Jadi semua orang tahu kalau dia lagi masalah sama istri. Padahal sebetulnya setiap orang diuji. Saya juga diuji, cuman nggak mau curhat di sosmed. Nah, apa yang paling penting dari ujian? Melihat keajaiban Allah. Karena keajaiban biasanya datang melalui ujian, tidak melalui kemudahan. Kalau kalian pengen melihat keajaiban dalam segala urusan hidup, ajaib dalam rezeki. Arti ajaib, rezekinya itu berlimpah, rezekinya itu habis-habisan Allah berikan dalam jumlah yang banyak. Kalau kalian pengen lihat itu yang keren banget, soleh banget, good attitude banget, penyayang banget, bertanggung jawab banget, tajir. Saking tajirnya bisa ngasih mahar, kayak maharnya Sayyidah Khadijah. Berapa maharnya Sayyidah Khadijah? 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 100 juta, berarti 10 miliar rupiah. Mau punya suami yang ngasih mahar 10 miliar? Itu namanya ajaib. Keajaiban dalam ujian. Jadi ajaib dalam jodoh itu ketemu kayak Nabi Muhammad yang tajir banget, soleh banget, dan good looking banget. Kalau ada cowok datang ke kalian serius, nanya, Mbak, saya pengen serius, boleh nggak di-spill maharnya kira-kira berapa? Bilang aja, gak usah repot-repot mas, samain aja sama Bunda Khadijah. Sempurna. Keajaiban dalam keluarga, dikasih keturunan soleh-soleha, pintar, berprestasi.
keajaiban dalam hidup, dikasih keberkahan, dikasih kesehatan. Semua tentang keajaiban itu tidak akan datang kecuali melalui kesulitan. Jadi kalau kita dapat kesulitan hidup sekarang, biasakanlah diri kita, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan keajaiban. Kalau hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak ada kesulitan, nggak ada hal yang bisa bikin kita menangis, maka kita nggak akan pernah melihat keajaiban. Tapi walaupun kita dikasih kesulitan, keajaiban itu nggak datang begitu aja, ada kuncinya. Nah, salah satu kuncinya adalah belajar as-sana'u 'ala Allah. Pas lagi diuji, saat itulah kita as-sana'u 'ala Allah lebih kencang lagi. Selama ini udah as-sana', udah rajin berzikir, makin diuji, makin berzikir, bukan? Maka saat itulah Allah akan menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Jangan berhenti. Kok Allah gitu ya? Setelah saya hijrah malah saya dikasih ujian yang berat sekali. Apa maunya Allah? Maunya Allah kasih kita keajaiban, tapi syarat keajaiban itu adalah ujian. Jadi jangan sampai kita salah paham, ngerasa kayak Allah nggak terima hijrah kita, Allah nggak adil, Allah memperlakukan kita usri yusra. Konsepnya setelahnya, kecuali bagi mereka yang berputus asa, baru dikasih ujian, langsung mereka patah semangat, menyerah, akhirnya nggak pernah sempat melihat kemudahan-kemudahan. Kunci yang pertama untuk dapat keajaiban, kata ulama, adalah belajar sana. Belajar memuji Allah dalam hitungan yang banyak, dalam waktu yang lama. Zikir apa yang kalian dawamkan sehari-hari? Bawa ini kemana-mana, tasbih digital. Tapi beli yang agak bagus ya, jangan yang 10.000 atau 3.500 ya. Karena kalau yang 3.500 itu suka ke reset. Kita udah 100 tiba-tiba 0 lagi gitu ya. Beli yang agak bagus ya, nggak terlalu mahal, paling 80.000 rupiah ya, 80.000 rupiah. Atau buat cewek-cewek mungkin yang bling-bling, yang pink gitu kan. Coba siapa yang mau atas ini kita langsung. Nah, ini yang 3.000. Ketahuan. Sering ke riset ya Mbak? Enggak ya? Oke, berarti amalannya beda. Siapa lagi yang bawa tas digital? Nah itu yang bagus tuh. Rata-rata ini, oh ini yang beli di Mekah itu ya? Di sini? Dikasih. Karena kita juga di Indonesia tuh produk Cina juga sih. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh di sini. Beli yang agak bagus. Nah, kalau yang kayak gini, saya nih faridun itu artinya orang yang adzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kenapa kita kok as-sana sering memuji Allah? Apa tujuannya? Biar muncul mahabbah dari Allah kepada kita. Salah satu cara memunculkan mahabbah Allah, puji Dia. Makin sering kita memuji Dia, makin Dia mahabbah kepada kita, makin Dia cinta kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan banget diucapkan dengan lisan, tapi sangat dicintai Allah yang Maha Rahman dan sangat memberatkan timbangan nanti di hari mizan atau di hari hisab. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi makin sering kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maka semakin mahabbah Allah kepada kita. Karena Allah cinta banget dengan kalimat ini. Jadi siapa yang pengen dapat mahabbah Allah, ya udah dawamin aja yang banyak sehari, misalnya 200, 300 atau bahkan 1000. Tapi jangan cuma sehari 2 hari, minimal 40 hari baru kelihatan hasilnya. Apa yang terjadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya? Kata para ulama dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa'ahibbu. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan berseru kepada penduduk langit, wahai para malaikat dan penduduk langit,
sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seketika seluruh penduduk langit itu akan mencintai orang tersebut. Kemudian penduduk langit turun ke bumi. Masing-masing mereka mengabarkan kepada apa yang mereka bisa kabarkan. Ada malaikat angin, malaikat awan, malaikat gunung, malaikat pohon. Semua mereka mengabarkan kepada penduduk bumi kecuali manusia dan jin. Wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh penduduk bumi itu mencintai dia. Dan kalimat terakhirnya adalah wa wudi'al qabul, dan Allah akan meletakkan qabul untuk dia di muka bumi. Apa itu qabul? Qabul itu artinya penerimaan. Jadi dia itu dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh pasangannya, dicintai oleh sahabatnya, dicintai oleh orang-orang yang soleh. Dia itu mahbub. Keajaiban hidup akan datang menghampirinya. Jadi kenapa kita sana? Kenapa kita memuji Allah? Karena kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah Allah, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali-walinya Allah, maka ketika kita angkat tangan, itu langit berguncang. Ketika kita menengadah, langit akan memperhatikan. Bahkan ketika kita membatin sekalipun, langit akan mengabulkan harapan-harapan kita. Yang pertama, as-sana. Coba dawamkan zikir. Zikir apa aja Ustaz? Bebas. Kalau saya pribadi punya zikir sesuai dengan waktu. Kalau malam hari sebelum tidur zikirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Kenapa zikir itu Ustaz? Karena itu zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Nabi Yunus baca itu 100 kali? Arasy Allah berguncang, bukan langit, arasy. Arasy berguncang, kemudian para malaikat pembawa arasy bertanya, "Ya Rabbi, suara siapa ini yang begitu indah?" Kata Allah, "Itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku." Kemudian para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dia, kasihan dia, ampunilah dia, kasihan dia." Sehingga Allah pun mengampuni Yunus dan mengasihani Yunus dengan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah zikir itu hanya berlaku keajaibannya bagi Yunus?" Kata Nabi apa? Tidak, itu berlaku kepada Yunus dan juga kepada siapapun yang mengucapkan zikir yang sama seperti Yunus. Jadi siapa yang pengen mengguncang arasy, Allah kasihan sama dia, Allah berikan keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari perut ikan, maka bacalah setiap malam sebelum tidur, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali, minimal 40 malam. Bukan selama 40 malam, minimal 40 malam. Jadi kalau sebelum 40 malam, kita perlu melihat keajaiban dalam hidup kita. Kalau satu malam absen, ulang lagi dari awal. Jangan pernah berhenti selama minimal 40 malam, baru nanti malam ke-41 atau hari berikutnya kita akan melihat keajaiban dari setiap harapan dan doa kita. Coba amalkan itu. Itu namanya sana. Ada lagi sana yang lain adalah zikirnya Sayyidah Fatimah. Ini buat teman-teman di sini cocok sekali. Yang sering ngerasa bosan, ngerasa capek, ngerasa banyak beban dengan pekerjaan. Karena Fatimah juga ngerasa hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, itu wajar. Nggak usah ngerasa takut untuk, aduh aku nggak kuat lagi, aku capek, aku kayaknya bosan banget. Itu hal yang wajar.